Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM akhir 098 dari kelas 5C. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perbandingan penerapan pembelajaran inquiry berbasis virtual dan real laboratorium terhadap kemampuan berpikir kritis. Pada bab 1, latar belakang, di sini saya mengangkat 4 poin. Yang pertama, berpikir kritis, model pembelajaran inquiry, virtual laboratorium, dan real laboratorium. Kenapa saya melatar belakangi hal tersebut? Karena salah satu keterampilan dalam proses pembelajaran yang dimiliki oleh peserta didik itu sangat lemah, sehingga perlu adanya peningkatan cara berpikir kritis siswa agar siswa bisa memahami setiap konsep materi. Di samping kita ingin mengembangkan bagaimana cara berpikir kritis siswa, harus diiringi dengan penerapan model pembelajaran. Salah satunya adalah model pembelajaran inquiry. Kemudian selain mengembangkan cara berpikir kritis siswa dan juga penerapan model pembelajaran inquiry, di sini saya menggunakan virtual laboratorium dan real laboratorium untuk membandingkan manakah yang lebih efisien ketika diterapkan di pembelajaran nantinya. Adapun identifikasi masalah di sini, yang pertama adanya penerapan model pembelajaran inquiry masih belum diterapkan secara maksimal di setiap sekolah khususnya SMP. Kedua, model praktikum ini masih jarang diterapkan sebab terdapat hambatan dalam pelaksanaannya seperti alat dan bahan serta ruangan laboratorium yang tidak memadai, sehingga tidak sama materi IPA diadakan dalam kegiatan praktikum. Ketiga, sedikit penelitian yang memanfaatkan teknologi virtual laboratorium pada kegiatan laboratorium. Kemudian yang keempat, ada kurangnya penerapan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa, sehingga membuat siswa itu sulit lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat pada proses pembelajaran saat berlangsung. Adapun rumusan masalah di sini saya mengangkat 3 poin. Yang pertama, bagaimana pengaruh model pembelajaran inquiry berbasis virtual dan laboratorium pada kemampuan berpikir kritis siswa SMP. Kedua, apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP setelah diterapkan model pembelajaran inquiry berbasis virtual dan laboratorium. Dan yang terakhir, apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap keterlaksanaan dan respon siswa SMP pada model pembelajaran inquiry berbasis virtual dan laboratorium. Selanjutnya, manfaat penelitian di sini terdiri dari 4. Yang pertama, ada manfaat bagi peserta didik. Manfaat bagi peserta didik ini adalah penerapan model pembelajaran inquiry berbasis virtual dan laboratorium diharapkan mampu melatih kemampuan siswa SMP dalam berpikir kritis. Kemudian manfaat bagi guru, karena guru dapat memfasilitasi pengembangan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Manfaat bagi peneliti, yaitu pengalaman secara langsung bagi peneliti dalam menyampaikan materi IPA pada bab listrik, pada bab cahaya dan alat optik nantinya. Kemudian bagi pembaca, sebagai bahan rujukan atau literasi untuk mengembangkan motivasi pembelajaran baru bagi siswa nantinya. Selanjutnya, untuk batasan masalah di sini agar tidak memperluas penelitian, maka subjek penelitiannya yaitu SMP Negeri 1 Klampis, tepatnya kelas 8. Penelitian dilakukan pada materi cahaya dan alat optik di semester 2. Kemudian pembelajaran akan dilangsung selama 2 kali pertemuan. Yang keempat, peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik akan diperoleh dari hasil pretest, post-test, dan juga LKPD. Dan yang kelima, keterlibatan peserta didik diperoleh dari pretest questionnaire dan post-test questionnaire. Bab 2, kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini untuk tinjauan pustakanya terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada pengertian dari pembelajaran, model pembelajaran, pengertian dari apa itu model pembelajaran inquiry, kemudian berpikir kritis, dan juga apa itu laboratorium, serta menjelaskan terkait virtual laboratorium dari laboratorium itu apa yang membedakan keduanya. Untuk kerangka berpikir, di sini pada kenyataannya, hasil prapenelitian itu guru sangat sulit dalam menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013. Selain itu, siswa itu tidak terlihat aktif dalam pembelajaran. Guru kebanyakan menerapkan teaching center. Selain itu, siswa juga jarang melakukan kegiatan praktikum karena keterbatasan alat
bahan serta ruangan laboratorium. Dan yang terakhir ada pada pembelajaran IPA, terutama dalam bidang fisika, itu terlalu difokuskan pada rumus. Sehingga harapannya nanti penerapan model pembelajaran ini harus sesuai dengan kurikulum 2013. Siswa dalam pembelajaran itu harus menerapkan yang namanya student center, siswa aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa dapat melakukan kegiatan laboratorium itu secara virtual laboratorium, salah satunya menggunakan aplikasi PET. Dan yang keempat, pembelajaran IPA itu tidak terlalu fokuskan pada rumus saja. Siswa bisa mengamati pada fenomena, konsep, serta aplikasi fisika. Teori belajarnya di sini ada berpikir kritis, model pembelajaran inquiry, virtual laboratorium, dan juga real laboratorium. Untuk rumusan masalah terdiri dari tiga poin. Yang pertama, bagaimana pengaruh model pembelajaran inquiry berbasis virtual dan real laboratorium pada kemampuan berpikir kritis siswa SMP. Yang kedua, apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP setelah diterapkan model pembelajaran inquiry berbasis virtual dan real laboratorium. Dan yang ketiga, apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap keterlaksanaan dan respons siswa SMP pada model pembelajaran inquiry berbasis virtual dan real laboratorium. Solusinya, dengan adanya kerangka berpikir di sini, solusi yang bisa diterapkan adalah menerapkan model pembelajaran inquiry pada kegiatan praktikum yang membandingkan antara virtual dan juga real laboratorium sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada materi cahaya dan alat optik. Bab 3 di sini metode penelitian. Jenis penelitian saya menggunakan penelitian eksperimen, waktu dan tempat di SMP Negeri 1 Klampis pada semester genap nanti. Subjek penelitiannya yaitu populasi di SMP Negeri 1 Klampis, utamanya di kelas 8. Untuk sampelnya yaitu sampel kelas B dan kelas C. Yang kedua kelas ini akan diperlakukan dengan virtual dan juga real laboratorium. Untuk desain penelitian saya menggunakan randomized pretest post-test comparison group design. Hipotesis penelitian di sini H0-nya tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pembelajaran inquiry berbasis virtual dan real laboratorium, sedangkan H1-nya ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pembelajaran inquiry berbasis virtual dan real laboratorium. Variabel penelitiannya variabel bebas. Di sini variabel bebasnya adalah pembelajaran inquiry berbasis virtual dan real laboratorium. Variabel terikatnya ada kemampuan berpikir kritis siswa SMP, sedangkan variabel kontrolnya ada guru, materi IPA bidang fisika yang akan diajarkan, instrumen penelitian, perangkat pembelajaran, dan alokasi waktu yang akan digunakan pada setiap kelasnya. Kemudian instrumen penelitiannya di sini saya ada lembar observasi, lembar tes, lembar kemampuan berpikir kritis, serta lembar kuesioner. Dan teknik pengumpulan datanya melalui tes tulis berupa pretest dan post-test, lembar observasi, dan juga kuesioner. Dan yang terakhir, teknik analisis datanya saya menggunakan pesokoran hasil tes siswa dari pretest dan post-test, kemudian analisis kualitatif data hasil berpikir kritis, dan nantinya itu didapatkan dari lembar kuesioner, dan lain sebagainya. Kemudian ketiga, uji homogenitas dan uji independen dari pretest dan post-test itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.